sahabat, kali ini kita akan membahas tanaman lahan basah yang bermanfaat sebagai tanaman obat. Bermacam upaya yang telah dilakukan oleh penduduk Bintan yang didukung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan setempat demi untuk menumbuh kembangkan potensi lamun agar tergali seluruh potensi dan kelestariannya untuk memelihara ekosistem lamun di daerah setempat. Selain itu, terdapat juga program Lamun Wakatobi, yang mana lamun sangat penting bagi semua pulau dan komunitas di Wakatobi karena penduduk mengkonsumsi hasil-hasil laut yang hidup di lamun. Lamun, rumah bagi anak ikan, di mana mereka tumbuh dan berkembang biak. Lamun adalah ekosistem penting pesisir, sama pentingnya dengan ekosistem terumbu karang dan ekosistem mangrove, karena mereka memiliki fungsi-fungsi ekologis yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, yang menjadi indikator kualitas dari pesisir itu sendiri. Lamun atau seagrass adalah tumbuhan berbunga yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal, sehingga dapat beradaptasi secara penuh di perairan yang memiliki fluktuasi salinitas tinggi. Lamun tumbuh berkerumunan dan biasanya menempati perairan laut hangat yang dangkal dan menghubungkan ekosistem mangrove dengan terumbu karang. Lamun atau seagrass berbeda dengan rumput laut karena lamun mempunyai bunga, buah, daun, dan akar sejati, serta tumbuh pada substrat berlumpur, berpasir, sampai berbatu. Itulah mengapa lamun dikategorikan ke dalam tumbuhan tingkat tinggi layaknya tumbuhan yang berada di daratan. Ekosistem lamun yang terletak di wilayah kepesisiran memiliki banyak potensi yang sangat bermanfaat bagi manusia dan biota laut. Potensi tersebut mencakup potensi fisik, potensi ekologis, dan potensi farmakologis. Potensi-potensi yang dimiliki tumbuhan lamun antara lain sebagai pendaur zat hara, menstabilkan sedimen agar perairan tidak keruh, penyerap karbon dioksida di perairan untuk proses fotosintesis, sebagai habitat hidup dan daerah asuhan bagi berbagai macam biota. Selain potensi tersebut, tumbuhan lamun juga berpotensi sebagai tanaman obat, karena lamun mengandung senyawa bioaktif sebagai mekanisme pertahanan diri dan sebagai bahan aktif pada pengobatan tradisional. Metabolit sekunder yang dimiliki lamun dapat dijadikan sebagai obat alami oleh masyarakat pesisir karena mengandung senyawa bioaktif yang dapat berperan sebagai antibakteri, antifungi, antiprotozoal, dan sebagai bahan obat untuk penyakit kardiovaskular. Pada masa sekarang, lamun dapat dikategorikan sebagai tumbuhan langka. Hal ini disebabkan oleh faktor alami dan hasil aktivitas manusia. Seperti penangkapan ikan yang berlebihan, terutama jenis ikan yang berukuran kecil, sampah atau limbah yang ada di lautan, penggunaan jangkar dan baling-baling pada alat transportasi laut, dan rusaknya hutan bakau karena adanya sedimentasi. Maka dari itu, untuk kemajuan negara Indonesia, penting bagi masyarakat untuk terus melestarikan sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia, khususnya tumbuhan lamun. Gerakan nyata dalam upaya melestarikan ekosistem lamun, yaitu melalui penyampaian kepada masyarakat tentang pentingnya lamun dan bagaimana menjaga ekosistem lamun. Menghimbau kepada nelayan untuk tidak menggunakan metode penangkapan ikan yang merusak padang lamun.